di video, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, suasana mendung. Selamat bertemu kembali. Semoga kita selalu bersehat dan dimudahkan segala urusan kita. Dan apa yang kita inginkan semoga dimudahkan segala urusan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya Tuhan ya. Kita punya benteng ya. Kita punya fondasi ya. Fondasi kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Kali ini saya akan sedikit mengulas ya tentang Mio ya, Mio. Ini keluhan Mio ya, Mio. Jadi mereka kita siapkan apa saya gunakan. Jadi di sini Mio itu keluhan dari konsumen ya. Keluhan dari yang punya itu conbelnya itu katanya sering putus ya. Dan suaranya tadi berisik sekali ya. Nah, suara berisik itu kita bongkar ya. Kita cek untuk bagian yang ini ya. Ini rollernya sudah pesok ya, sudah hancur ini. Rollernya hancur. Nanti kita ganti baru yang ini ya. Kemudian untuk rumah roll ya. Rumah roll kita cek ya. Kita cek kayak gini. Kalau nggak oblak ya berarti aman. Kemudian untuk puli atau CVT ya, kita cek, kita kocak-kocak ya, kita kocak-kocak. Kalau nggak terlalu longgar ya, nggak terlalu kocak ya, nggak terlalu kocak gini ya. Nanti ini kita lem, kemudian kita stempel, kita pasang lagi ya. Ini kita bersihkan yang bersih. Nah, kemudian ini vibel ya. Vibel ini udah retak. Ini pakai merek yang Mitsubishi ya. Mitsubishi kalau dipasang di Mio ini kurang kenceng larinya. Kalau panas ini ngelar ya, mengembang. Lain dengan yang asli ya. Untuk lebarnya pun juga nggak sama ya, lebar yang ori ya. Ini juga menyebabkan untuk tarikan ini juga agak lambat ya. Tarikan berat kalau pakai yang Mitsubishi. Lain dengan pakai yang ori ya. Katanya putus-putus, ternyata saya buka kok pakai Mitsubishi ya. Kalau Mitsubishi ini memang rentan sangat putus, kalau panas cepat retak ya. Nah, untuk bagian ini ya, kampas ganda ini walaupun sudah agak kalah tapi masih ori, berarti timbul suara cicitnya itu agak kecil ya. Nanti cukup kita bersihkan ya, kita bersihkan. Ini masih center ini, diameternya masih center ya. Untuk dudukan ya, belum miring, jadi kalahnya pun masih lurus ya. Jadi untuk penyebabnya kenapa tadi kok suaranya krok gitu ya, itu ternyata dari ini ya, dari rollernya. Kemudian ini kering, ini lama nggak di stempel, nggak dibongkar, mungkin lama nggak diservis jadi kering ya. Saya kerjakan dulu. Ini cara menyedot bensin ya. Nah, ini cukup gini aja kalau nyedot bensin. Saat ini lek ten peken anu ah. Piyambakan ah.
Darwati lek ten peken piyambakan ah. Nggih. Mboten lho. Beros mboten ten peken punan. Teruan nggih ten peken. Dinten. Oh, sadane piyambak ngoten ah. Oh, nggih. Kula kinten lek gantosi. Iki kadang iki pundi? Pundi? Gadane tiang rika lho. Tiang Kampung Etan, antri ket winjing wau. Mungkin ditinggal ae mungkin mawon nih. Ini sebetulnya kalau pakai kuas ini sebetulnya aja pakai yang kayu itu ya. Kalau kena bensin nggak luntur itu. Tapi kalau pakai yang plastik kena bensin luntur. Mengapa kok harus dibersihkan? Karena nanti kalau ada kotoran ya, itu kalau sampai muncrat ke vibel itu bisa mengakibatkan slip ya. Slip gak rasa tapi tarikannya abot. Ini proses servis berkala ya kayak gini. Jadi kita buka bagian CVT untuk bagian standartan ini. Bagian CVT kita bersihkan, kita kasih stempet, oli mesin, oli kardan diganti. Kalau oli kardan 2 kali oli mesin atau 3 kali bisa. Nah, kalau membersihkan yang ini cukup pakai amplas ya, kertas gosok. Kemudian kalau yang bagian luar ini disemprot pakai angin nanti bagian luar.
Kebetulan ini di Malang ya, di Malang ini nanti sore sudah pada mau selamatan ya, selamatan bancaan, kok bancaan, selamatan mau apa itu unggahan puasa ya, nanti sore ya di Malang sini, khususnya di Malang Selatan. Nah, kalau jenis Mio Sporty ya, Mio yang lama ya karbo itu ada silnya. Kalau yang baru yang Mioji itu enggak ada. Ini kalau silnya bocor bisa diganti nanti untuk rumah rollnya bisa lebih awet ya. Nah, ini bagian yang sangat penting ya, supaya nanti kalau dikasih stempel ya, itu enggak mudah muncrat ya. Karena ini sudah agak kocak ya, sedikit. Nah, ini perlu dikasih lem. Ya, dikasih lem. Mengapa kok dikasih lem? Karena sil ini enggak akan bisa menopang stempel yang nantinya saat panas itu akan mencair ya. Nah, ini penting sekali kasih lem. Nah, jika saat servis supaya nanti bisa awet bertahun-tahun, misalkan lupa nggak diservis bisa tahan ini ya. Nah, gini. Nanti untuk performanya bisa lebih enteng tarikan, ini bisa diganjel bisa enggak ya, terserah ya, terserah teman ya, teman-teman mintanya bagaimana nanti, ini tergantung yang mengerjakan ya, tergantung yang punya ya, mintanya bagaimana, standar apa gimana, apa asal jalan enak gitu aja ya nggak apa-apa, nanti cukup dikembalikan seperti asalnya. Yang penting untuk pemasangannya itu harus betul-betul pas ya, betul-betul sesuai standar. Jadi untuk jalannya nanti kalau dipakai bisa nggak membahayakan, bisa awet ya, tidak mengganggu pengguna ya. Suaranya lebih halus ya, walaupun untuk pulingnya agak kocak. Tapi jangan lupa dilem ya, dilem, jangan sampai stempel itu keluar uangnya. Kalau keluar, ini kan basah, ini kan basah, ini akan kelihatan basah, stempel keluar. Ya, ini sudah aman, stempel tidak keluar. Jadi bisa dipastikan untuk nanti untuk stempelnya lebih awet, jadi nggak gampang kering ya, nggak gampang kocak, nggak gampang bunyi ya. Kalau misalkan nanti stempelnya habis kan timbul suara, kadang-kadang krik 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 gitu ya, ciri 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 karena kocak ya. Kalau suara berdecit beda, kalau berdecit dari suara yang sini diakibatkan karena kampas ganda itu mungkin bukan ori ya, kalau ori aman biasanya.
Kalau tarikan awal biasanya kalau roller pesok-pesok ya, tarikan awal agak jendel-jendel. Ini sudah lancar. Jadi naik turunnya bisa dilihat dari stasionernya itu stabil. Jadi kalau dibuat jalan nanti bisa terasa nyaman. Karena ini untuk pemakaian orang tua. Cukup sekian untuk video yang saya bagikan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.